Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sedang menunggu pergantian bulan menuju bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana banyak keutamaan di sana. Salawat dan salam marilah juga kita selalu curahkan kehidupan juga kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus serta siapa saja yang berpuasa Ramadan itu dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bukan? Jadi baginda Rasulullah SAW menyebut Ramadan juga sebagai penghulu bulan. Artinya bahwa bulan si Ramadan itu adalah bulan di mana di sana penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan, termasuk Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dosa-dosa manusia itu akan dibakar dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik begini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sungguh dinamakan Ramadan itu karena ia membakar dosa-dosa. Ya, jadi luar biasa. Dosa-dosa manusia akan dibakar dan dihapuskan. Itu sabda Rasulullah SAW. Maknanya apa? Tentu dalam kata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah puasa, dosa-dosa yang ada di dalam diri umat Islam itu akan hilang, sehingga Ramadan ini akan menjadi penghapus, akan menghilangkan dosa-dosa. Ya, ini luar biasa. Termasuk juga misalnya sholat 5 waktu, Jumat dari Jumat ke lainnya, itu juga akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman sebagaimana sabda Rasulullah SAW terkait dengan itu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Sahabat semuanya, Ramadan juga adalah sebuah bulan yang sangat mulia, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu adalah bulan di dalamnya Al-Qur'an diturunkan kata Allah sebagai petunjuk bagi manusia, serta berisi penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Luar biasa. Kemuliaan bulan Ramadan itu juga luar biasa sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala sekaligus mu'jizat terbesar bagi Rasulullah SAW, dan Al-Qur'an juga merupakan hujah dalam berdakwah dan sebagai sumber hukum bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Ramadan juga sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ini luar biasa. Di mana dalam surat Al-Furqan ayat 3 juga telah disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr mubarakatil lati inna kunna munzirin. Inna anzalna fi lailatil mubarakati inna kunna munzirin." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang berkahi, dan sungguh kamilah memberi peringatan. Sahabat semuanya, di bulan Ramadan ini juga pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan ini terjadi di bulan-bulan, tidak terjadi di bulan-bulan lainnya. Dan ini yang terjadi di bulan suci Ramadan yang luar biasa. Bagaimana tadi pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya
saat Ramadan tiba, kata Rasulullah, pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah mereka tidak bebas mengganggu kaum muslim, sebagaimana bebasnya mereka pada waktu hari lain atau bulan lain di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslim sibuk dengan puasa, dengan menahan syahwat mereka, menjaga saum mereka sibuk membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Sahabat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan juga adalah bulan di dalamnya banyak pahala dilibatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW yang artinya setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, artinya kecuali puasa. Amalan puasa itu untukku, aku sendiri akan membalasnya. Hal itu karena orang-orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Ya, oleh karena itu kita sebagai muslim harusnya bergembira, bersemangat menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, sementara kita tidak berbuat apa-apa, tidak beribadah apa-apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jibril Alaihissalam berkata kepadaku, kata Rasulullah, sungguh sangat rugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Aku pun mengucapkan kata amin, ya Allah kabulkanlah. Ini hadis riwayat Bukhari, luar biasa. Sehingga siapa saja itu akan merugi. Siapa dia? Orang yang pertama mereka mengerjakan ibadah saum, tarawih dan beramalannya bukan karena iman dan mengharapkan itu Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang yang rugi. Orang yang riya itu rugi. Mereka capek-capek berpuasa, menahan lapar. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang rugi? Mereka yang berpuasa tapi lisannya dan badannya melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW berkata, boleh jadi orang yang berpuasa itu ganjaran puasanya hanya rasa lapar dan dahaga. Alhasil, saudaraku, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kesiapan iman dan ketakwaan. Jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk melakukan perubahan diri menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, totalitas dalam ketaatan. Semoga Allah mengaruniai kita rahmat dan ampunan serta membukakan bagi kita pintu royal surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.